di 1 tahun. Ya. Kemudian untuk yang lebih tinggi lagi risiko dan return-nya, ya moderate return and moderate risk itu reksadana berpendapatan tetap, ya fixed income mutual fund. Ya, di sini uang yang ada di dalam reksadana ini oleh fund manager itu diinvestasikan di obligasi pemerintah maupun corporate, ya corporate bond maupun government bond. Itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun, ya 2 tahun sampai 30 tahun, ya. Kenapa di reksadana pasar uang money market itu hanya boleh fund manager beli obligasi yang tenornya kurang dari 1 tahun? Karena harga bond yang maturity-nya kurang dari 1 tahun tuh harganya cenderung stabil, ya fluktuasinya tidak besar, sehingga harga NAB dari reksadana ini cenderung stabil, ya 99% harga reksadana pasar uang itu jarang turun, ya saya tidak mungkin turun, tetapi kenyataannya memang nggak mungkin turun, cuman kita kan namanya investasi pasti ada risiko, kita nggak pernah bisa memastikan masa depan, maka dari itu saya bilang 99% itu cenderung naik, 1% ada potensi turun, cuman kenyataannya nggak turun, ya kayak yang pasar uang, ya yang pasar uang. Tetapi kalau obligasi yang lebih dari 1 tahun maturity-nya, atau kalau semakin panjang 10 tahun 20 tahun, harga obligasi itu bisa naik turun, ya kalau harganya turun otomatis apa, NAB akan turun, ya harga reksadana akan turun, ya. Yang ketiga adalah reksadana campuran, ya balance fund. Ini di dalamnya terdapat instrumen pasar uang seperti deposito, ada bond juga ada equity di dalamnya, ya jadi bervariasi, ya porsi dari masing-masing instrumen ini kurang lebih 33% sampai 33%, ya maksimal, ya masing-masing maksimal. Jadi nggak ada patokan harus sekian persen, nggak ada. Yang dia itu pakai kisaran, ya. Kemudian yang terakhir, yang high risk high return itu adalah equity fund, ya reksadana saham. Aturannya kalau di Indonesia yang namanya reksadana saham, fund manager itu harus membelanjakan uang yang ada dalam reksadana ini minimal 80% bentuknya equity. Harus. Meskipun prospek bursanya lagi kurang bagus, cenderung turun, tapi kalau namanya reksadana saham, di dalamnya harus mengandung minimal 80% saham. Ya. Seorang investor bisa memiliki 4 jenis reksadana ini. Ya, jadi nggak harus cuma dapat beli satu. Dalam satu akun yang dimiliki oleh investor bisa terdiri dari berbagai macam jenis reksadana. Ya, tergantung dari profil dari investornya, apakah investor ini risk averter, apakah risk taker. Kalau risk averter ya dia pasti milih yang money market fund. Kalau risk taker dia pasti milih yang equity fund. Ya, juga dari horizon waktu. Kalau untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, ya nyimpennya itu lebih baik money market fund atau fixed income fund, ya. Tapi kalau dia mau jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, lebih optimal membeli equity fund, ya. Jangan takut kita kalau saat membeli equity fund terus kemudian harga turun, itu sudah biasa, ya. Namanya investasi itu ada risiko, tetapi dalam jangka panjang 20 tahun data histori bahwa saham itu memiliki return rata-rata ya per tahun, ya dalam 20 tahun terakhir itu sekitar 15%, lebih tinggi dari deposito obligasi, ya supaya kita tuh tidak ruginya terlalu banyak kalau beli equity fund, kita lebih baik melakukan strategi dollar averaging, ya membeli reksadana saham secara bertahap. Ya, jadi kalau ada turun kita bisa melakukan pembelian. Jangan kita langsung beli sekaligus banyak, kemudian turun kita nggak beli. Ya, average cost kita akan lebih tinggi. Ya, begitu.
Ya, adapun beberapa biaya yang ada dalam mutual fund, yang pertama adalah biaya pembelian, biaya penjualan, dan switching. Switching itu kita tuh pindah jenis reksadana. Seumpama saya punya money market fund, ya saham lagi turun, saya switching. Saya jual money market fund, saya masuk ke equity fund, itu namanya switching. Ya, itu ada biaya. Ya. Kemudian ada biaya manajemen custody. Kalau biaya manajemen custody sudah include dalam NAB, sudah terhitung dalam NAB. Ya. Kalau biaya pembelian, separation sama switching untuk saat ini Sukor tidak mengenakan, jadi 0%. Ya, kalau di tempat lain mungkin ada, ya rata-rata itu biasanya itu sekitar 1-3%, ya untuk biaya subscription, pembelian, penjualan ataupun pengalian. Ya, reksadana tidak kena pajak, ya itu aturan dari pemerintah. Jadi kalau kita mau declare pajak di SPT, ya hanya dideklar saja, ya karena bunga atau keuntungan itu sudah dibayar oleh fund manager pajaknya. Ya. Ya, ini adalah salah satu cara untuk memilih reksadana yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa masuk ke situsnya bareksa.com. Ya, di sana ada klasifikasi reksadana saham, campuran, berbeda tempat, pasar uang, dan lain-lain. Ya, adik pilih dulu jenisnya reksadana apa. Kemudian di sini ada scoring 3 tahun. Ya, ini ada bintang namanya. Kalau bintangnya semakin banyak, bintang 5 itu berarti fund manajernya tuh stable, ya reputasinya bagus. Ya, ini scoring ini untuk jangka panjang, ya bukan untuk jangka pendek. Ya, ini untuk mengetahui pengelolaan reksadana. Ya, semakin kecil bintangnya itu berarti masih fund manajernya belum punya track of record, ya atau no score. Terus ini ada 1 hari performance, ya naik atau turun, ada 1 bulan, ya 3 tahun dan 5 tahun. Jadi adik-adik bisa tahu reksadana mana ya yang kinerjanya bagus, ya dilihat di sini. Ya. Nah, ini adalah bentuk fund fact sheet, ya cara bacanya fund fact sheet dari reksadana. Ya, nanti saya tunjukkan yang lebih jelas, ya. Ya. Di Sukor itu ada beberapa jenis reksadana, ya. Yang paling rendah adalah low risk low return, ada pasar uang. Di sini ada money market fund, ada syariah money market fund. Jadi di sini bank yang sebagai fund manager itu apa menyimpan uangnya itu deposito atau apa itu di bank syariah, ya bank syariah. Kalau ini bank yang konvensional. Kemudian pada tepat itu ada bond fund dan stable fund. Bond fund ini isinya obligasi yang tenornya lebih dari 1 tahun. Ya. Kalau stable fund itu 1 tahun ini lebih dari 5 tahun kalau yang bond fund. Kalau stable fund itu 1-5 tahun. Jadi ini lebih stable untuk jangka pendek, stable fund ini lebih stabil daripada bond fund. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang 5 tahunan bond fund return-nya lebih tinggi. Ya. Kemudian yang campuran di Sukor ada flexi fund dan anak pintar. Ini reksadana campuran. Ya. Kemudian yang saham ada 3 jenis yaitu equity fund. Ini sahamnya saham big cap, ya. Jadi yang market capitalization-nya yang tinggi, yang besar. Kemudian ada syariah equity fund, ini untuk saham-saham yang khusus syariah dan big cap. Kalau maxi fund itu saham-saham yang second liner sama third liner. Ya, dari saham-saham yang market capitalisasinya lebih kecil dari yang big cap. Nah, otomatis maxi fund ini risikonya lebih tinggi, tapi dia return-nya juga lebih tinggi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana memulai investasi reksadana. Ya, pertama harus buka akun, ya, terus transaksi, ya, kita mau beli reksadana apa, minimal pembelian Rp100.000 dan laporan transaksi. Kita kalau beli jual nanti pada T+7, ya, setelah 7 hari bursa setelah kita beli nanti kita akan mendapat
report atau laporan dari bank custody. Nah, semacam trade confirmation ya dari bank custody itu dikirim atau di email. Ini ada info tambahan. Harga reksadana itu istilahnya NAB. Ya, NAB ini dihitung dari semua harga pasar instrumen keuangan yang ada di reksadana itu dikurangi dengan biaya operasional dari perusahaan aset manajemen. Kemudian dibagi dengan unit. Ya, dia ketemu NAB. Cut off time, seumpama kalau kita hari Senin, kita mau beli reksadana hari Senin, kita harus transfer itu paling lambat jam 11:30 supaya kita bisa dapat harga NAB Senin sore. Harga reksadana itu berubah setiap sore setelah tutup bursa, ya sekitar jam 6 sore. Itu harganya berubah. Ya. Kemudian harga NAB kita bisa pantau sendiri ya di situs-situs keuangan ya. Kalau di nasabah Sukor bisa saya WA langsung itu setiap paginya ya. Setiap paginya sekitar jam 9 itu Bapak Ibu sudah bisa melihat harga yang kemarin sore ya. Ya, ini adalah kinerja ya. Nanti saya tunjukkan pakai fun fact sheet yang paling baru aja ya. Ya, saya izin sharing untuk yang cara baca ya. Sebentar. Fun fact sheet yang terbaru ya. Sebentar. Bentar ya. Bentar. Sudah kelihatan ya Bu Melinda ya? Halo? Sudah ya? Ya. Ini adalah contoh fun fact sheet ya. Ini keluarnya tiap bulan sekali ya. Itu minggu pertama setiap bulan. Ya, ini per 30 September ya 2021. Ini reksadana pasar uang. Ya, ini salah satu reksadana unggulan Sukor Asset Management. Ya, Sukor Asset Management itu adalah anak usaha dari Sukor Sekuritas ya di mana saya bekerja. Ya, reksadana ini SMMF ini ya itu dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2014. Ya, harganya per 30 September itu 1.594,93 per unit ya, per unit. Ya. Nilai aktiva bersih 6,8 triliun. Ini artinya per 30 September reksadana ini sudah terjual, dibeli oleh masyarakat, oleh investor senilai 7 triliun. Ya, sangat besar sekali. Ya. Kemudian tidak ada biaya pembelian ya. Untuk tahun ini dan tahun depan tidak ada biaya beli dan jual. Ya. Kemudian parameter risikonya dia rendah ya. Kemudian ini ada kebijakan investasi ya seperti yang saya beritahu tadi bahwa manajer investasi itu harus membelanjakan uang yang ada di reksadana ini di pasar uang dalam negeri, ya itu 100%. Ya, termasuk deposito atau obligasi yang kurang dari 1 tahun. Ya, ini adalah aset yang terbesar ya di dalam reksadana ini 5 besar. Ya, itu ada obligasi. Ya, ini apa kode perusahaannya? TD itu time deposit. Ya, di Bank Jabar, BNI dan BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ya, per 30 September alokasi portofolio reksadana ini ya, obligasi dan sukuk korporasi jatuh tempo kurang 1 tahun itu 63%. Jadi uang 7 triliun ini 63%-nya
dibelanjakan oleh fund manager dalam bentuk obligasi dan sukuk korporasi. Kemudian yang kedua, ditaruh di bank, ya, deposito itu 36%, dan satunya 1%, sisanya dari 7 triliun itu dibelikan obligasi atau sukuk pemerintah Indonesia. Ya, ini harus dicantumkan, ya, di prospektus ada. Jadi kita fund manager itu tidak sembarangan mengelola uang masyarakat. Fund manager ini kalau dia melanggar aturan kebijakan investasi ini akan ditegur oleh bank custody. Jadi bank custody itu adalah yang memonitor, yang mengawasi fund manager. Kalau fund manager melanggar aturan, pasti ditegur. Ya, dan dalam waktu 1 kali 24 jam, fund manager ini harus mengkoreksi kebijakan investasi yang salah. Ya, ini adalah kinerjanya. YTD itu year to date. Ya, ini adalah reksadana pasar uang. Ya, adik-adik kalau membeli reksadana ini awal tahun 2021 sampai 30 September, uang adik sudah tumbuh 3,96%. Ini sudah bersih. Ya. Nah, 36% ini bagus enggak Pak ini, Pak? Return sebesar gini dalam waktu 9 bulan. Nah, kita sebagai pembanding itu adalah suku bunga deposito 3 bulan rata-rata, ya, dari bank-bank di Indonesia. Itu deposito rata-rata itu 2,44%. Artinya apa? Fund manager ini dalam mengelola reksadana ini dia lebih pintar, lebih pandai. Returnnya lebih dari deposito 3 bulan dari bank-bank. Nah, kalau kita taruh uang aja sendiri di bank berapa? Suku bunga di BC aja 0, itu setahun itu. Sedangkan kita kalau beli ini 9 bulan sudah dapat return 4%. Ya, jadi ini lebih menguntungkan. Ya, lebih menguntungkan. Dan juga ingat adik-adik sekalian, reksadana bisa dijual belikan setiap hari. Sedangkan adik kalau punya uang ditaruh di deposito 3 bulan, artinya apa? Uang kita harus mengendap 3 bulan. Baru dapat return 2,4%, belum dipotong pajak 20%. Ya, itu harus nunggu 3 bulan loh baru bisa cair. Ini 2,4 ini kan year to date. Ya. Sedangkan kalau kita beli reksadana ini, seminggu 2 minggu mau dijual silakan, nggak perlu nunggu jatuh tempo, nggak ada jatuh temponya. Reksadana tidak ada jatuh tempo. Ya, 1 tahun terakhir kalau kita beli reksadana ini September tahun lalu disimpan sampai September tahun sekarang, uang kita sudah tumbuh 5,4%. Ya, kalau kita ditaruh di bank deposito 3 bulan dapat return 3,44. Ya, ini adalah grafiknya. Ya, ini adalah beberapa penghargaan ya yang didapat oleh reksadana ini. Ya, Adik bisa baca. Ya, ini reksadana yang paling diminati oleh masyarakat ya adalah SMMF ya dengan total aset 7 triliun ya. Bentar saya coba sharing screen yang equity ya. Ini saya sharing yang reksadana yang unggulan ya. Bentar saya sharing yang equity fund ya. Saya kasih contoh yang ekstrim ya. Jadi yang low risk sama high risk. Ya. Bu Melinda ini sudah terlihat ya. Sukor Invest Equity Fund ya. Nah, ini adalah reksadana saham. Ya. Reksadana saham ini diluncurkan 8 Mei 2012. Ya, umurnya hampir 9 tahun. Ya. Harga per unit 2.290,87. Ya, total aset masyarakat telah membeli reksadana ini itu hampir 2 triliun. Ya, per akhir September 2021. Kebijakan investasi dari reksadana ini.
efek ekuitas minimal 80, maksimal 100%. Pasar uang minimal 0%, maksimal 20%. Ya, ini kebijakan investasi tidak boleh dilanggar. Ya, kalau seumpama fund manager, wah ini sahamnya lagi jelek ini, ya sudah, saya cuma belanja ekuitas 70%. Kan dia kurang dari 80%. Sama Bangkas tadi ditegur. Ayo fund manager, kamu hanya membelanjakan 70% uangmu dalam bentuk saham. Kamu kurang 10%. Nah, fund manager ini harus menambah 10% uangnya dibelikan saham supaya bisa memenuhi syarat 80% minimal. Ya, begitu. Ya, jadi ada yang mengawasi. Dan sahamnya itu harus minimal 60% masuk dalam indeks LQ45. LQ45 itu adalah saham-saham liquid, 45 saham jumlahnya. Daftar ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, LQ45 itu apa? Saham-saham yang liquid, yang aktif. Beli mudah, jual mudah. Itu maksudnya LQ45. Ya. Per akhir September 2021, fund manager reksadana ini sudah membelanjakan uangnya dalam bentuk saham 99,54%. Jadi sudah hampir 100%. Artinya apa? Fund manager ini sangat optimis dengan prospek Bursa Efek Indonesia. Ya, ditaruh di deposito cuma 0,5%. Ya, saham-saham apa yang dibeli? Nah, di sini disebutkan 5 besar ya. Kebanyakan 5 besar di Indonesia tuh hanya 5 besar, yang lain nggak disebutin. Pasti ada 40-50 macam saham. Tapi yang terbesar adalah terdiri dari saham Astra Nasional, Bank Negara Indonesia, Persero, Bank Tabungan Negara, Bukit Asam, dan perusahaan gas negara. Ini adalah 5 saham terbesar. Ya. Ini adalah kinerjanya, ya, kinerja dari reksadana saham. Nah ini, sejak awal tahun, kalau kita beli reksadana ini, uang kita turun 1%. Waduh, jelek Pak ya? Iya, jelek. Sedangkan IHSG, kita kalau reksadana saham, sebagai pembandingnya adalah IHSG. IHSG malah naik 5%, dari fund manager ini kurang pinter. Atau timingnya dia kurang tepat. Ya, sejak awal tahun dia reksadanya turun 1%. Kalau 1 bulan terakhir, reksadana ini lebih unggul daripada IHSG, daripada pasar. Dia outperform terhadap market. Ya, reksadana ini harganya naik 5%. Sedangkan IHSG naik 2%. 1 tahun terakhir, kalau kita beli reksadana ini sejak September tahun lalu, kita simpan sampai September 2021, uang kita tumbuh 34%. Sedangkan IHSG tumbuh 29%. Ya, 5 tahun terakhir, kalau kita beli reksadana ini 5 tahun terakhir, ya, uang kita sudah tumbuh 64%. Ya, 65, anggap 65 dibagi 5, ya, hampir 12%, ya, 12% itu 60%, 12% per tahun, ya, sudah bagus, ya, dibandingin deposito jauh lebih tinggi, dibandingkan inflasi jauh lebih tinggi. Ya, IHSG 5 tahun terakhir naik 17%. Ya, kita ingat, kita hidup itu, kita kerja cari uang itu supaya hidup kita tuh makmur, ya, uang kita tuh tumbuh, ya, tidak kemakan oleh inflasi, tidak kemakan oleh kenaikan harga barang. Ya, jadi kita harus mengelola uang kita supaya uang kita bisa membeli return lebih tinggi dari deposito, obligasi, atau inflasi. Ya, artinya apa? Kita harus berpikir untuk investasi. Ya, investasi itu sangat penting. Ya, contoh investasi yang biasa yang kita tahu adalah apa? Beli emas, ya, beli tanah, ya, buka usaha, ya toh, meneruskan pekerjaan orang tua, itu salah satu bentuk investasi. Ya,
Selain sektor real juga ada investasi di sektor keuangan ya, seperti reksadana, saham, obligasi itu sektor keuangan. Tapi kalau kripto ya, US dollar, yen, euro itu derivatif. Ya, itu sangat berbahaya. Kita lebih banyak memakai feeling sama insting sama keberanian. Ya. Dan mereka itu kalau kita investasi seperti di kripto atau derivatif future index, Hang Seng, Nikkei, S&P, kita tuh kebanyakan tuh main margin trading, ya. Kita dikasih fasilitas pembiayaan oleh brokernya, itu berbahaya. Ya, lebih baik kita tuh namanya investasi itu pakai uang lebih, ya, pakai uang lebih. Ya, begitu adik-adik ya. Jadi saya rasa materi sudah selesai ya. Kita mungkin memasuki Q&A ya. Silakan kepada Bu Melinda ya. Waktu kami serahkan ya. You're still on mute, dear. Mungkin mau tanya Pak dari saya, kan saya melihat CV dari Pak Ajen ini kan sejak lulus dari WM tahun 93 sudah masuk ke dunia finansial. Dan setelah 10 tahun itu memutuskan untuk memperdalam reksadana. Apakah boleh tahu Pak kenapa dan bisa cerita gitu? Ya, waktu dulu itu reksadana itu masih barang baru ya di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun itu membeli saham itu seperti gambling, seperti judi. Dia lebih banyak menggunakan telinga daripada otak. Contohnya seperti apa? Itu loh, beliau saham itu katanya mau naik. Pakai katanya. Ya, pakai katanya. Dia nggak ngecek laporan keuangan sudah. Pokoknya katanya munggah, katanya naik. Ya, orang Indonesia berani beli. Tetapi kalau meleset, takut jual. Lah ini penyakit. Ya, ini penyakit. Nanti apa? Portofolio kita akan nggak karu-karuan. Nanti isinya saham-saham gorengan sudah. Beli, berani beli. Nggak naik, disimpan. 3 hari lagi temennya yang lain ngomong, ini loh katanya mau naik. Beli lagi. Ya toh, nggak naik, disimpan. Nah itu. Ya. Maka dari itu, orang Indonesia lebih baik itu coba memperhatikan reksadana. Nggak pakai mikir sudah. Benar nggak? Dan juga belinya nggak mahal. 100.000 boleh beli. Nggak punya uang, ya nggak beli. Yang mikir adalah fund manager. Dan tidak pusing ditelepon sama salesnya. Pak, ini sampai turun, Pak. Nggak perlu. Kalau reksadana itu lebih santai. Yaitu beli, simpan, tinggal kita memilih aja. Mau yang pasar uang, mau yang campuran, atau mau yang equity. Kalau untuk jangka panjang sekali, lebih baik pilih equity. Ya, karena equity dalam jangka panjang itu lebih menguntungkan dari money market, itu pasti. Ya. Namanya investasi artinya apa? Kita beli pakai uang lebih. Ya. Itu akhirnya investor kita tuh kapok. Banyak membeli saham Bakri, Bumi, ya. Waktu minyak waktu itu berapa? Batu bara $200 per ton ya. Itu waktu itu sebelum Lehman Brothers collapse itu tahun 2008 mungkin ya. Ya, Bumi naik sampai Rp8.000 per lembar. Ya. Kemudian kena krisis Amerika subprime mortgage, tidak bisa bayar utang, dia nyungsep sampai 50 perak dari 8.000. Nasabah saya masih punya. Ya itu dia Pak, enggak punya cut loss. Ini yang susah. Sekarang batu bara sudah balik lagi $200 per ton. Tapi buminya enggak balik ke 8.000. Nah, ini kan ini harus punya pikiran fundamental baru ngerti. Kalau enggak punya pikiran fundamental ya susah. Ya. Nah, reksadana ini untuk menjembatani bagi investor yang punya duit tapi belum ngerti ilmunya, boleh beli reksadana.
daripada kita hilang kesempatan. Ya, yaitu sehingga saya tuh masuk ke reksadana. Ya, begitu. Jadi saya kalau di Sukor sebelum nasabah itu masuk dunia trading, saya latih dulu mentalnya. Apakah dia bisa nggak melihat uang investasinya itu turun? Ya, reksadana saham itu harganya bisa turun loh. Ya, soal dia ngikutin IHSG. Satu hari, tapi kalau IHSG turunnya satu hari kan nggak banyak, paling cuma 3%, 2%. 3% itu sudah sangat besar. Rata-rata ya paling 1%, 0,%. Nah, kalau NAB-nya turun 1%, apakah dia bisa tidur nggak investor ini? Kalau dia bisa tidur, nggak mikir, berarti mentalnya lulus. Tetapi kalau kepikiran, waduh jangan deh. Ya, karena trading itu sangat kejam. Ya, saham kecil bisa auto reject 6% sehari, besok dibuka reject lagi ke bawah. Ya. Nah, kalau orang yang nggak punya nyali, bisa kapok-kapok nanti. Ya. Nggak kapok-kapok, nggak investasi di pasar modal, kan ini kan sayang. Kita tahu, investor luar negeri loh ngambil duit dari Bursa Efek Indonesia. Dia lo mau trading saham Indonesia, mau investasi. Kenapa kita sebagai investor lokal itu malah menjauhi dari Bursa Efek? Karena kita nggak ngerti. Kita ngertinya cuma dengar yang untung-untung aja. Dan teman-teman kita kalau ada rugi pasti nggak mau cerita, takut dibilang bodoh. Gitu. Dia ngomongnya pasti yang untung-untung diceritain supaya wow pinter ini, ya begitu. Atau enggak ya cari teman, cari mangsa untuk nasib yang sama-sama rugi, ya kan gitu. Ya, jadi kita harus kuasai ilmunya dulu. Jadi saya dulu latihan mental dulu. Ya pertama kalau dari investor di Sukor saya cobain money market. Kamu coba latihan beli jual. Sudah lancar enggak? Ya, nanti setiap hari kan saya WA semua reksadana, baik yang money market maupun saham. Nanti mereka akan melihat, IHSG turun sekian, money market saya cuma naik sekian, tapi equity fund-nya naik kenceng. Tapi kalau IHSG-nya turun banyak, money market saya aman, naik 0, yang equity fund turun. Nah, nanti dari sana kan muncul feeling. Tanya, saya jawab nanti. Ya, begitu. Kalau trading juga agak susah. Ya, kita sudah tahu rekomendasi technical ya, trading. Buy. Ya, sumpama Astra kemarin sore tutup 8.000. Rekomendasinya buy secara technical. Ya. Target technical take profit di 8.500. Waktu pagi kita mau input harga berapa? Ini sudah problematik, benar nggak? Bisa input 8.100, bisa ditawar di 7.900, kan harus butuh apa? Pengalaman. Benar nggak? Kan input kan juga berpengaruh. Nentuin harga beli yang pas. Input pas terus dapat. Kita nginput 81, tiba-tiba open 82, udah ketinggalan. Nggak dapat. Ya benar nggak? Jadi butuh pengalaman. Ya, jadi yang penting itu harus cari pengalaman dulu. Kalau mau cepat masuk ke saham ya pengalamannya harus ditingkatkan, ikut-ikut Zoom acara gitu ya, supaya bisa cepat masuk ke saham. Atau kalau enggak ya begini, saya punya jalan tengah. Kita investasi, beli reksadana, tradingnya saham. Nah, jadi kalau kita trading salah, masih dapat untung di reksadana. Ya, begitu. Nah, kalau mau trading ya kita screening, jangan saham-saham yang gorengan. Saham-saham yang IDX 30. Kita ada di situs idx.co.id. Ya, IDX 30 jadi saham-saham 30 blue chip. Begitu. Ya, begitu Bu Melinda. Ya, baik Pak. Terima kasih. Lalu pada masa pandemi ini ditambahnya ada isu-isu yang seperti terjadi pada beberapa perusahaan keuangan yang gagal bayar, Pak. Nah, bagaimana perkembangan reksadana di Indonesia sekarang kira-kira? Gagal bayar itu
kebanyakan ngefeknya ke reksadana saham sama berpendapatan. Ya, gagal berarti kan perusahaan itu gagal membayar utang atau bunga obligasi. Ya, dan ini tidak berpengaruh ke reksadana pasar uang. Ya, dan juga kita perlu ingat ya bahwa reksadana itu tidak hanya punya satu bond, dia punya beberapa bond. Nah, jadi ada diversifikasi. Dan itu juga ada aturan dari OJK bahwa fund manager itu tidak boleh investasi di satu instrumen lebih dari 2%. Jadi pun kalau ada gagal bayar, efeknya paling NAB-nya turun. Dia nggak mungkin kolaps. Ya, kecuali reksadana punya sumpama dana masyarakat 1 triliun, dibelikan semua satu bond, terus bondnya default, ya itu hancur. Harga NAB-nya bisa turun tajam, itu nggak boleh, sama OJK nggak boleh seperti itu. Harus ada diversifikasi, jadi ada pembatasan. Begitu, ya. Baik, Pak. Untuk yang terakhir, kira-kira ada masukan apa kalau misalnya kita mau, halo, masuk ya? Iya, Bu Melinda, dengar saya. Apakah ada saran beberapa jenis reksadana yang harus kita ambil kalau misalnya baru pertama kali masuk ke dunia reksadana? Sebagai awal yaitu money market. Ya, money market atau stable fund, Sukor stable fund. Ya, Bapak Ibu nggak mesti harus beli Sukor. Punya orang lain juga bisa, ya. Bisa di blibli.com atau di Welma, punya BCA. Itu juga bisa. Yang penting jenisnya ada yang money market saja. Ya, money market itu harganya nggak mungkin turun. Return-nya pasti lebih tinggi daripada tabungan atau deposito di bank. Ya, adik-adik amati 3 bulan gimana. Ya, kalau nggak ngerti bisa WA saya. Ya, feel free. Ya. Baik, terima kasih Pak atas Ya, waktunya. ada yang lain? Misi Pak, boleh tanya? Oh, silakan. Ya Pak, saya dengar itu kapan hari tentang jasa harja ya, jasa raharja. Nah itu kan dia invest ada di reksadana juga sama yang lain-lain itu kenapa kok bisa sampai merugi gitu ya Pak? Triliunan itu ruginya. Setahu saya ya, Terima kan kasih Pak. 1 tahun terakhir ini ada reksadana yang bermasalah. Ya, seperti Minapadi, Emko, ya. Itu kan waktu itu kan mulai ceritanya itu dari Beni Cokro. Pernah ngikuti nggak? Hanson itu. Nah, sejak itu perputaran uang di mereka-mereka itu macet. Sehingga dia tidak bisa mengembalikan uang nasabah. Ya, khusus yang di Minapadi, ya, setahu saya, reksadana saham menjanjikan return tertentu. Nah, ini sudah nggak boleh. Ya, kebanyakan orang masuk di sana seperti Asabri itu sama. Ya, beli reksadana diberi janji return fix 10%, 11%. Ini sudah melanggar aturan. Nah, waktu itu nasabah beli semua. Ada teman saya juga ikut kok. Nah, fund manager ini yang ngeluarin ini itu kebanyakan dibelikan saham gorengan. Karena dia melihat waktu itu begitu ada saham IPO langsung auto reject atas beberapa kali. Nah, sehingga fund manager ini yang memang tabiatnya kurang baik ya, dia tuh ngikut. Dia asumsinya, wah ini saham gorengan enak ini. Saya beli IPO enak ini. 1 hari bisa reject berapa kali. Maka dia membuat produk seperti itu. Tetapi waktu Beni Cokro kasusnya meledak, semua saham gorengan tidur semua. Nah, saham gorengan yang dibeli fund manager ini tidak naik, malah turun sampai 30%. Nah, nasabah mau jual, nggak bisa. Karena apa? Kalau nasabah jual reksadana ini, fund manager pasti jual sahamnya loh untuk dapetin uang untuk bayar ke nasabah. Nah, kalau dia jual sahamnya serentak, harga saham di bursa pasti rontok. Pasti uang nasabah pasti habis sudah 30%, 40%. Kemudian
OJK turun tangan, disuspend, dibekukan reksadana ini. Ya, jadi kebanyakan itu. Jadi saham-saham itu saham yang aneh-aneh. Ya, itu yang menjerat asuransi yang tadi itu. Ya. Ya, Jadi ngerti, Pak. adik-adik harus ingat, namanya reksadana itu tidak boleh memberi janji fixed return. Ya, itu sudah awal dari kebohongan. Itu sudah awal dari kebohongan. Karena apa? Saham tuh naik turun, nggak tahu. Ya, yang kita bisa amati apa? Ya, performa masa lalu. Dibandingin dengan reksadana yang lain itu gimana kinerja fund manager ini. Sama dari perolehan bintang yang tadi itu. Bintang 5 berarti dia tuh semakin profesional ya. Ya, kalau kita namanya market turun semua ya turun. Cuma fund manager berusaha bagaimana turunnya lebih kecil daripada pasar. Itu yang perlu. Ya. Kalau semuanya turun 10%, saya turun 5%. Itu sudah bagus saya. Namanya berkecimpung di saham, ya sahamnya turun, ya turun semua. Ya. Paham ya? Gitu. Ya, Ya, paham, Pak. kurang jelas, kalau kurang jelas silakan. Oh, sudah jelas, Pak. Thank you, Pak. Jelas ya? Ya, ya. Aduh, ada yang lain silakan. Nah, ini juga Heru Hidayah, ini semua ya itu saham-saham gorengan semua. Ya. Oke, apa ada yang mau tanya lagi? Yang lainnya? Oke, I think there's no one. Berarti saya tutup ya, Pak. Silakan. Tips-tips untuk investasi secara general. Jadi secara konklusinya, pertama kita juga harus ada kuat mentalnya juga, harus sering-sering mencoba, lalu menggunakan uang dengan uang yang tambahan, bukan uang inti dari kita. Lalu kita juga perlu mendalami ilmunya dulu supaya nggak terlalu rugi yang besar banget. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakuin dulu. Kayak yang tadi caranya bagaimana, terus reksadana itu apa, kita juga perlu tahu itu dulu. Dan tips terakhir untuk pertama kali buat kita yang mau masuk di reksadana, itu kita ambil money market. Gitu. And that's all from me. Itu juga di chat room ada kontaknya. Sebentar. Ya, adik bisa WA saya ya, feel free, silakan. Baik, Ya. Pak. Soalnya kalau saya ada acara Zoom itu, ada adik bisa saya undang. Ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Okay. Thank you so much Melinda, thank you so much Pak Ajen. Hari ini kita udah dapat banyak banget ya insight-nya soal reksadana nih. Tadi Pak Ajen juga udah ngomongin kira-kira risk profile yang cocok buat reksadana yang ada itu apa aja sih. Tadi ada 4 jenis reksadana kan guys. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai nih, kalian mulai dulu dari yang resikonya paling rendah, which is money market gitu kan ya, yang pasar uang gitu ya teman-teman ya. Oke, guys, kenapa sih kok aku sampai ajak Pak Ajen nih untuk ngomong ke kelas kita gitu kan ya. Supaya kalian itu benar-benar ngerti dari pandangan, kan kalau misalnya dari aku doang kan berarti dari sisi lecturer ya, dari sisi dosen aja. Kebanyakan dari yang aku ngomongin ini semua teori. Nah, kalau misalnya dengar sendiri nih dari Pak Ajen, terus dari guest speakers kita yang lainnya, kalian bisa membandingkan satu instrumen dengan yang lain itu bagaimana sih? Dan harapannya nanti at the end of the class, at the end of the semester, kalian bisa membungkus portfolio kalian sendiri. Oke, kalau misalnya tujuan akhirnya nih, kalau misalnya kalian inherit harta atau dapat warisan dari orang tua, dan harta-harta yang orang tua jatuh ke kalian, kalian memastikan kalau misalnya kalian bisa manage harta-harta tersebut. Oke?
Dan hari ini kita udah dapat banyak banget insight soal reksadana. Thank you so much Pak Ajen. Tadi Ya, juga makasih. member-member dikit soal saham, member dikit soal kripto. Dan kita akan bahas yang kripto dan lain-lain teman-temannya lain di minggu-minggu berikutnya ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih banyak nih, kalian bisa langsung hubungin Pak Ajen. Pak Ajen ini baik banget terbuka nih. Kalau misalnya butuh apa-apa, Pak Ajen mau menjawab gitu ya Pak Ajen ya. Ya, Bu. Ya. Oke, thank you teman-teman. Sesi reksadana mutual fund talk hari ini kita akan tutup. Tapi sebelum